Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu pada pagi hari ini dalam keadaan yang terbaik, bisa berkumpul bersama orang-orang yang terbaik di tempat yang terbaik. Maka saya mendoakan semua kebaikan semoga Allah berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini pertemuan kita masih kemudian berkisar tentang rezeki. Masih sekitar muqaddimah dalam fikih muamalah. Ya. Hari ini kita membahas tentang perkara harta di dalam Islam. Harta ini kalau dalam pengertiannya itu sering diartikan sebagai qiyamah, tiang. Ya. Tiang yang menopang seseorang untuk berdiri di dalam kehidupannya. Jika tiang ini tidak ada, maka seseorang tidak bisa berdiri dengan tegak. Maka terkadang fakir itu diartikan sebagai orang yang patah tulang belakangnya, sehingga dia tidak bisa berdiri dan mencari harta di dalam hidupnya. Nah, harta ini kadang dia diberkahi. Kalau diberkahi, maka bisa membawa pemiliknya untuk taat kepada Allah. Tapi sebaliknya, harta ini terkadang bisa menjadi bencana bagi seseorang yang kemudian memilikinya. Jika kemudian dia tidak menyikapi harta ini dengan baik. Maka sebagian manusia ini gagal di dalam memahami harta, dan sebagian yang lain berhasil untuk kemudian bersikap dengan sikap yang benar tentang perkara harta yang kemudian ada di dalam hidupnya. Ini penting untuk kemudian disikapi sehingga dia tidak salah di dalam mencarinya, di dalam mengumpulkannya. Kita lihat, para nabi itu ada yang miskin, maksudnya berkekurangan dalam masalah harta, tapi ada juga yang kaya. Ya. Di sini Syekh As-Sabuni dalam Mukhtasar Ibnu Katsir, di antara nabi-nabi yang sangat kaya itu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Tapi ada juga nabi yang masuk dalam kategori miskin. Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini termasuk di antara para nabi yang kemudian tidak Allah luaskan dalam masalah harta. Maka dari sini kita tahu ada nabi yang berkekurangan dalam harta, ada nabi yang kemudian berkelebihan dalam masalah harta. Berarti pemahaman kita sampai kepada ternyata harta ini tidak Allah cela, sekaligus tidak Allah puji. Kalau harta ini adalah sesuatu yang tercela, maka tidak ada nabi yang kaya. Kalau harta ini adalah sesuatu yang dipuji, maka kemudian tidak ada para nabi yang kemudian Allah kurangkan dalam masalah harta. Tapi kemudian yang terpenting adalah bagaimana kemudian seseorang itu dia menyikapi harta dengan baik. Ya, jangan sampai kemudian
Ada seseorang yang berpandangan, oh ternyata menjadi kaya itu tercela. Tidak. Atau jangan sampai kemudian seseorang punya pemahaman menjadi miskin atau berkekurangan di dalam masalah harta adalah sesuatu yang kemudian tercela. Sehingga terkadang seseorang itu menilai baik buruknya seseorang atau penilaian dia terhadap manusia itu bergantung dalam masalah harta. Saya kasih contoh. Zaman sekarang, orang lebih takzim kepada orang yang berharta atau tidak berharta. Berharta, ini realitas. Yang kalau misalnya orang-orang yang menilai baik buruknya seseorang dari banyaknya harta, mungkin zaman dulu, Bapak Ibu pernah dengar Luhai ibnu Amr? Luhai ibnu Amr ini dari Bani Khuza'ah. Seseorang yang kemudian Nabi dalam sholatnya pernah kemudian Allah tunjukkan neraka, dan Nabi mengatakan, Nabi melihat Luhai ibnu Amr sedang menyeret ususnya di api neraka. Siapa dia? Luhai ibnu Amr ini orang yang pertama kali membawa berhala di sekitar Ka'bah dari kota Syam. Jumlahnya ada sekitar 360. Ya. Tapi kita lihat, dia ini setiap musim haji, dia menyembelih 10.000 ekor onta untuk kemudian dibagikan kepada jamaah haji. Kira-kira kota Tangerang ini kalau kita hitung semua jumlah korbannya, kota Tangerang sampai 10.000? Sampai? Mungkin belum sampai ya. Ini Luhai ibnu Amr sendirian Bapak Ibu. Dia nyembelih 10.000 ekor onta sendirian. Dan bukan hanya itu, setiap musim haji itu dia kasih makan 10.000 jamaah haji. Dia bagikan pakaian kepada 10.000 jamaah haji. Sehingga karakter ini membuat banyak orang tersesat. Ketika dia mengatakan sesuatu yang kemudian menyesatkan manusia, banyak yang percaya. Kenapa? Karena dia dinilai berdasarkan harta yang kemudian dia miliki. Maka kita harus kemudian memahami dengan baik sehingga kita tidak tersesat di dalam masalah ini. Karena banyak orang yang kemudian jatuh ketakwaannya ketika dihadapkan dengan masalah harta. Ya. Maka di dalam hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min kasali wal hazami wal mighrami wal ma'thami. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nari wa fitnatin nar wa fitnatil qabri wa adzabil qabri wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqri. Di sini beliau berlindung kepada Allah dari beberapa hal. Di antaranya beliau berlindung dari keburukan fitnah yang Allah letakkan pada kekayaan dan keburukan fitnah yang Allah letakkan pada kemiskinan. Berarti pada kekayaan dan kemiskinan dua-duanya ada fitnah di dalamnya. Ya. Maka Nabi berlindung kepada Allah dari fitnah yang Allah letakkan pada keduanya. Orang yang bisa lulus dari fitnah ini, baik dia orang yang berharta, baik dia orang yang berkekurangan, maka dua-duanya ini punya kemuliaan jika dia berhasil lulus. Maksudnya dia berhasil memahami harta dengan baik. Kalau orang yang berharta dia lulus, maka jadilah dia orang kaya yang bersyukur. Kalau dia kemudian berkekurangan dalam masalah harta, dia lulus, maka jadilah dia derajat orang miskin yang bersabar. Saking besarnya kemuliaan dari dua golongan ini, ulama itu beda pandangan mana yang lebih baik. Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar. Bapak Ibu pilih yang mana?
Kaya bersyukur? Amin ya rabbal alamin. Ya, karena memang kaya yang bersyukur disampaikan di dalam Al-Quran. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Yang bersyukur dari hambaku itu jumlahnya sangat sedikit. Tapi jangan lupa, kesabaran juga memiliki kemuliaan yang dahsyat. Nanti di yaumil hisab kita dibagi menjadi dua golongan. Ahlul afiyah dan ahlul musibah. Ahlul afiyah ini termasuk di dalamnya adalah orang-orang kaya yang bersyukur. Ahlul musibah termasuk di dalamnya orang-orang miskin yang bersabar. Hidupnya penuh dengan ujian. Yang dihisab pertama kali ahlul musibah. Selesai dihisab, dosanya sudah berguguran. Habis. Kenapa? Karena kesabarannya terhadap musibah dan ujian. Maka diberikan kepada mereka al-afiyah untuk menghapus semua kesedihan mereka di dunia. Kemudian diberikan al-khair, syurga, al-manzilah, sebuah bangunan yang sangat tinggi di syurga. Sampai-sampai ahlul afiyah, orang-orang yang gak pernah diuji di dalam hidupnya, minta dihidupkan dan diuji agar bisa merasakan kebaikan yang didapatkan oleh ahlul musibah. Ya, jadi ulama-ulama dulu itu, Ibnu Qudamah, Ibnu Rajab, kalau hidup dirasa terlalu mudah, terlalu gampang, apa yang mereka inginkan diberikan, hidup rasanya tidak ada satupun aral yang melintang di hadapan mereka, maka terkadang mereka ini sedih. Kenapa? Merasa tidak lagi dicintai oleh Allah. Tidak lagi merasakan kebaikan yang Nabi katakan, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan yusib minhu." Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah uji mereka. Maka semoga kita Allah berikan kesabaran jika kita berada dalam kekurangan dan syukur ketika kita berada dalam kelebihan. Nah, maka ini sikap yang pertama. Suatu saat dalam hidup, dalam perkara muamalah, jika kemudian Allah lebihkan kita, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Jika kemudian Allah berikan sedikit ujian kepada kita, maka banyak-banyaklah bersabar. Umar bin Khattab mengatakan, "Al-ghina wal faqr mityatani, la ubali ayyuhuma rakib." Ya, Masya Allah. Kekayaan dan kemiskinan adalah dua tunggangan. Saya tidak peduli tunggangan mana yang kemudian akan saya tunggangi. Karena dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kemiskinan dan kekayaan ada ujian di dalamnya. Kata Umar, saya tidak peduli mana yang kemudian akan saya tunggangi. Yang saya pedulikan adalah sikap saya ketika kemudian Allah jadikan saya berada pada salah satu kondisi tersebut. Naam. Maka cinta kepada harta sifat yang manusiawi. Ya. Ini kecenderungan yang memang manusiawi dalam diri seseorang. Ya. Manusia menghabiskan waktunya untuk kemudian mengejar harta, apalagi sudah merasakan manisnya harta. Ya. Jika kemudian dia sudah merasakan manisnya, maka kemudian dia akan terjebak di dalamnya. Ya, maka seperti ayat yang sudah kita bahas dalam dua pertemuan kemarin, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi. Allah sebutkan, jika kemudian Allah lapangkan rezeki hamba-hambanya, maka mereka akan melampaui batas di atas muka bumi. Berarti kecenderungan pertama seseorang yang diluaskan rezeki, sebagaimana Allah sebutkan, dia akan melampaui batas di atas muka bumi. Ya. Kemudian Allah katakan, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha.
tapi kemudian aku bagi rezeki sesuai dengan ketentuan dan ukuran yang kemudian sudah dibagi. Masya Allah. Kalau jamaah al-ikhlas ini, semuanya Allah jadikan orang yang kaya raya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Antum semua nih orang yang kaya semuanya. Apa yang terjadi? Ada yang sholat subuh di sini? Kecenderungan pertama yang selalu muncul dalam masalah harta itu individualistis. Makanya dunia barat itu banyak yang individualistis ketimbang kemudian berjamaah di dalam kehidupan sosialnya. Ya. Maka kemudian orang yang gagal memahami harta biasanya hidupnya itu nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi. Iya kan? Nafsi-nafsi ini ya apa? Ini bahasa akhirat, Pak. Nanti di akhirat baru nafsi. Kalau dipakai di dunia, ini kontradiktif. Karena nafsi-nafsi ini bahasa akhirat. Kalau seseorang di dunia sudah nafsi-nafsi, maka dia ingin mati sebelum kematian yang sesungguhnya. Karena ini bahasa akhirat. Maka dalam masalah harta kalau tidak disikapi dengan baik, maka jadilah dia nafsi-nafsi. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fawallahi mal faqra akhsha alaikum." Ya. Bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum. Yang saya takutkan dunia diluaskan kepada kalian kama busitat ala man kana qablakum, seperti diluaskan kepada kaum sebelum kalian, fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian saling berlomba-lomba seperti mereka, fatuhlikakum kama ahlakatkum, maka kalian hancur sebagaimana mereka dihancurkan. Al-Araj, ya. Habbab ibnu Araj, ini termasuk dalam sirah orang-orang yang masuk Islam lebih awal. Habbab ibnu Araj. Jadi dia ini masuk Islam sezaman dengan Bilal bin Rabah. Dia ketika mengatakan dirinya masuk Islam mendapatkan cobaan yang luar biasa. Tuannya itu memanaskan besi panas yang dikalungkan di tubuhnya. Maka kemudian ketika dikatakan yang paling keras ujiannya adalah Bilal bin Rabah, maka Habbab ini termasuk orang yang berdiri, dia tunjukkan luka di punggungnya yang jika dialiri oleh air, maka air akan mengalir dari selak-selak lukanya. Jadi Habbab ini, Umar bin Khattab ketika kemudian beliau menjadi khalifah, beliau itu membagikan harta Baitul Mal, melebihkan kepada orang-orang yang punya kontribusi terhadap Islam termasuk Habbab. Habbab ini dia hijrah ke Basrah, dia usaha dengan hartanya, dia sukses. Hartanya melimpah. Waktu akhir hidupnya dia ini menangis. Datanglah para sahabat-sahabat yang kemudian mengatakan, "Kenapa engkau menangis ya Habbab? Antum ini as-sabaqunal awwalun." Orang-orang yang termasuk menegakkan Islam di awal-awal Islam. Dia bilang apa? Demi Allah, dulu mereka atau kami tidak diuji dengan ini. Sekarang kita diuji dengan harta. Maka dia katakan, seluruh hartaku saya taruh di sebuah tempat di mana tidak saya taruh tembok di situ, tidak ada benang satupun yang menghalangi manusia, yang saya persilahkan mengambil harta yang aku tinggalkan. Masya Allah. Ya, jadi memang mereka ini sudah kemudian paham bahwa di dalam masalah harta ini ada fitnah. Ya, maka sikap pertama kita bersyukur jika Allah lebihkan kita. Ya.
Kita bersabar jika kemudian Allah memberikan kekurangan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sikap yang kedua, bagaimana kita menyikapi harta ini dengan baik. Ini adalah motivasi kepada kita untuk membenarkan niat kita. Ya. Jadi dulu dari Ka'ab ibnu Ujrah, sahabat dan Nabi ini lagi jalan. Tiba-tiba ngelihat ada seseorang yang bekerja dengan sangat tekun. Ya. Ketekunannya ini sampai kemudian membuat para sahabat ini berkomentar. Andaikan ketekunannya ini dia arahkan untuk jihad fisabilillah, maka dia dapat pahala yang sangat besar. Nabi kemudian mengomentari apa yang dikomentari oleh sahabat. Beliau bilang, wa man sa'a ala nafsihi liyu'iffaha fa fi sabilillah. Nabi bilang apa? Kalau dia bekerja untuk kemudian menghidupi dirinya sendiri, agar kemudian menjaga iffahnya, menjaga kehormatannya, agar dia tidak meminta-minta di antara manusia, maka dia fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Ya. Wa man sa'a 'ala takatsur fa huwa fi sabili syaitan. Tapi jika kemudian dia bekerja mencari harta untuk takatsur, tafakhuran, riya'an, maka dia di jalannya syaitan. Masya Allah. Nafkah. Kalau Bapak Ibu mencari harta dengan niat nafkah, insya Allah Bapak Ibu di jalan Allah. Tapi sebaliknya kalau mencari harta, takatsuran, agar apa? Kadang-kadang ada orang kerja tujuannya agar saya jadi orang, dihormati, bisa sombong dengan apa yang berhasil dia dapatkan. Berhati-hatilah. Ini awal mula seseorang ini gagal memahami harta ketika dalam proses pencarian dia itu berniat mencari dan mengumpulkan harta agar menjadi orang yang bisa berjalan dengan sombong di antara manusia, maka dia di jalannya syaitan. Ini sangat berbahaya. Maka kemudian kita harus menyikapi ini dengan baik. Kita mengumpulkan harta, niatnya untuk apa? Nafkah. Maka kalau ini sampai kemudian yang kita lakukan, insya Allah harta yang kita kumpulkan ini tidak akan menjadi fitnah bagi kita. Bahkan kata Nabi SAW, seseorang punya 4 dinar, dia punya 4 dinar. 1 dinar dia gunakan untuk membebaskan seorang budak. 1 dinar dia gunakan untuk fisabilillah. 1 dinar dia gunakan untuk sedekah. 1 dinar dia gunakan untuk nafkah keluarganya. Maka dari 4 perkara ini, yang paling besar pahala sedekahnya adalah nafkah keluarganya. Bayangkan, niat pertama dalam mengumpulkan harta bisa membuat dia mendapatkan pahala sedekah dalam sekali waktu. Jadi jangan pernah berkecil hati bagi orang yang merasa, ya Ustaz, saya ini ya apa, nggak bisa sedekah karena menghidupi keluarga saja saya sudah susah, apalagi bersedekah di luar. Kalau antum niat sedekah, nafkah, maka itu dapat pahala sedekah yang paling besar. Maka motivasi kita mulai hari ini dalam masalah harta kita luruskan. Niatnya apa? Nafkah. Ya. Insya Allah. Kalau niatnya nafkah, maka semua yang dikumpulkan untuk keluarga jadilah dia sedekah yang paling besar pahalanya, dan kita dimudahkan sehingga kemudian kita bisa dihindarkan dari fitnah harta. 3. Tadi mencari, sekarang memiliki. Ya. Ketika seseorang sudah berhasil dalam proses pencarian, ya, maka terkadang orang kalau berkelebihan dalam masalah harta,
Lebih banyak yang sombong atau tawaddu? Sombong. Allah yang kemudian mengatakan ini di dalam Al-Quran. Ya. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Masya Allah. Allah katakan, ketahuilah, sesungguhnya manusia ini benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Masya Allah. Jadi kita kan suka menemukan ya, orang ini ketika berkelebihan dalam masalah harta, lebih banyak dia ini sombong ketimbang dia ini tawaddu. Ya, subhanallah. Sikap sombong ini dosa paling tua di atas muka bumi. Ya. Dosa yang paling tua di atas muka bumi itu sombong. Ya. Maka iblis ini terusir karena apa? Sombong. Maka kita harus kampanye bahaya virus sombong ini. Sebagaimana kita kampanye bahaya corona. Kenapa? Karena virus ini berbahaya di dunia sampai akhirat, Pak. Bahkan Nabi bilang, barang siapa terbebas dari 3 perkara, dia masuk surga. Di antaranya adalah terbebas dari virus sombong ini. Ya. Dan sombong ini memang tidak hanya dalam masalah harta, masalah ilmu pun punya potensi sombong. Dalam masalah kekuasaan pun punya masalah, bisa terkena virus sombong. Iblis ini dia bilang, ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Saya dari api, dia dari tanah. Ini saja bikin surga diharamkan bagi dia. Ya, lagi-lagi ini dosa yang diawali dengan hati. Ya, maka kesehatan hati ini penting untuk dijaga. Kenapa? Karena seseorang diadab karena dosa yang ditimbulkan oleh hatinya. Ya, makanya orang yang bisa menjaga hatinya, itu dikatakan oleh Nabi, hurrima 'alan nar. Haram disentuh api neraka. Jika kemudian dia bisa menjaga hatinya. Jadi, kalau kita memiliki harta, maka usahakan, Pak, sebisa mungkin kita tetap menjadi orang yang tawaddu. Ya, menjadi orang yang kemudian dia menjadikan dirinya ini apa? Ya, tawaddu ini kadang-kadang kita suka salah arti tawaddu. Ya. Tawaddu ini seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tapi ini dalam bab ilmu. Nabi Musa ini kan datang kepada Nabi Khidir, ya. Pada saat itu ditemani oleh seorang pembantunya, ya. Itu namanya Yusha bin Nun. Ya, pembantunya ini kemudian nanti menjadi seorang nabi. Yusha bin Nun, yang nanti ikannya tiba-tiba lompat lagi ke muara, hidup lagi. Disitulah kemudian tempat pertemuan dengan Nabi Khidir. Ya. Nabi Musa yang kemudian Allah sebutkan dirinya di dalam Al-Quran, dalam berbagai ayat, datang kepada Nabi Khidir, yang hanya Allah sebutkan di dalam satu ayat, yaitu surat Al-Kahfi. Tapi datang dengan penuh ketawadduan, alimni, ajarkan aku. Nah, ini tawaddunya luar biasa. Tawaddu itu seperti halnya kita dinasehati oleh seseorang yang lebih muda dari kita tentang kebenaran dan kita menerima dengan hati yang lapang. Terima kasih sudah diingatkan. Ya, kadang-kadang siapa kamu? Berani-beraninya ngajarin saya. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita tetap tawaddu, amin ya rabbal alamin. Dan memang sikap tawaddu ini, ya, kalau dalam bab ilmu, dalam bab yang lain, mungkin orang akan lebih mudah untuk tawaddu. Tapi dalam bab harta ini, Bapak Ibu, Masya Allah, ini banyak menggelincirkan. Ya,
Maka Nabi itu sering mencontohkan sikap tawadhunya beliau kepada para manusia agar mereka ini bersikap dengan sikap yang sama. Nabi Muhammad ini Masya Allah tawadhunya luar biasa. Jadi kalau dalam majelis kaum musyrikin masuk, aina Muhammad? Di mana Muhammad? Enggak ketahuan yang mana Nabi. Ya. Saking tawadhunya beliau itu di tengah-tengah para sahabatnya. Ya. Tawadhu ini seperti Umar bin Khattab, ya, yang ketika beliau ini, ya, pada saat datang ke Baitul Maqdis, yang terlihat itu hanya Umar dengan seekor onta. Ada dua orang jalan bersama satu ekor onta. Ya, jadi ketika Baitul Maqdis ditaklukkan, mereka mau menyerahkan kunci dari Baitul Maqdis hanya kepada Amirul Mukminin. Ya. Sebutan Amirul Mukminin ini itu khusus memang muncul pada saat zaman Umar. Ya. Kirim surat, datanglah Umar. Ya. Pada saat tersiar kabar Umar sudah dekat, maka semua pembesar Baitul Maqdis, ya, para pendeta dan rahib-rahib mereka tuh bersiap-siap menyambut di gerbang. Umar, penakluk dua imperium besar, Persia dan Romawi. Ya, itu mereka lihat dari jauh, yang mereka sangka tuh yang datang satu parade militer yang wah. Ya, yang mereka sangka tuh yang datang tuh dengan pasukan. Ya, seperti halnya pembesar Persia itu kalau datang dengan gajah yang besar, dengan wah megah. Dari jauh yang terlihat tuh cuman satu ekor onta dan dua orang. Yang satu di atas onta, yang satu nuntun di bawahnya. Oh, mungkin Umar nih yang di atas onta ini. Tiba-tiba di kejauhan yang di atas onta turun, yang di bawah naik gantian. Yang mana Umar ini katanya? Masya Allah. Ternyata yang datang ya cuman segitu. Maka namanya pendeta Sporoneus, dia mengatakan, inilah agama yang sebenarnya. Ketika melihat tawadhunya seorang Umar, saat itu ditawarin, waktu masuk waktu zuhur ditawarin sholat di salah satu gereja di Yerusalem. Apa kata Umar? Kalau saya sholat di situ, selesai saya sholat, maka itu gereja akan diganti menjadi masjid. Karena nanti jadi prasasti. Prasasti dalam sejarah Islam itu selalu ditandai dengan masjid. Nanti disinilah tempat Umar pertama kali menjadi sholat zuhur. Lihat. Jadi kalau kita kaum muslimin diajarin toleransi, salah. Kita dari dulu tuh sudah sangat matang tentang masalah toleransi ini ya. Taib. Maka sikap pertama, bersyukur ketika dilebihkan, bersabar ketika kita dikurangi. Dua, ketika mencari harta, maka niatkan pencarian ini sebagai nafkah. Tiga, ketika sudah memiliki, maka tawaddulah. Karena sikap ini yang kemudian menyelamatkan kita. Tawaddu. Ya, dan dalam bab harta, ini Masya Allah. Ya, butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Untuk kemudian kita bisa tawaddu. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang tawaddu, baik dalam bab harta maupun dalam ilmu. Ya, amin ya rabbal alamin. Selalu ada cara untuk menghancurkan kesombongan. Selalu ada cara. Dalam bab harta, kita hancurkan kesombongan dengan cara banyak bersedekah, berkumpul bersama orang-orang yang punya masalah. Nah, ini biasanya Allah lapangkan hati kita untuk menjadi tawaddu. Dalam bab ilmu, ini banyak cara untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang tawaddu. Nah, sikap yang keempat. Ya. Memang memburu harta ini sesuatu yang kemudian tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai. Ya. Maka yang pernah kita sampaikan, ada satu circle, Pak. Ada satu lingkaran yang apabila seseorang masuk di dalamnya, dia tidak bersikap dengan sikap yang kemudian diajarkan di dalam Islam, maka dia terjebak. Dia terjebak.
Maksudnya dia akan terjebak dalam proses pencarian sampai kemudian diputuskan hanya dengan satu perkara yang disebutkan kematian. Nabi SAW mengatakan, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin." Seandainya seorang anak Adam punya satu gunung emas, ya, ahabbu ayyakuna wadiyani, maka dia mau gunung emas yang kedua. Walan yamla afahu illa turab, dan kemudian keinginan ini tidak akan pernah habis. Dia punya satu lembah gunung emas, dia mau yang kedua. Sudah punya yang kedua, dia mau yang ketiga. Sudah punya yang ketiga, dia mau yang keempat. Sampai kemudian keinginannya ini tidak akan pernah selesai kecuali kematian mendatangi dirinya. Wal'iyadzu billah. Jangan sampai kemudian kematian yang kemudian memutus kita. Maksudnya memutus kita di dalam mencari harta. Tapi kemudian Allah katakan, wa yatubullahu ala man taba. Maka kemudian Allah menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Jadi kita putuskan ini dengan cara taubat. Ya. Maka kita kasih batasan dalam pencarian. Ya. Ya, memang kata Imam Abu Daud, ya, maktubun fi hikmatin Abu Daud, ya, bahwa ada beberapa perkara yang memang boleh, artinya kita itu lakukan di dalam hidup kita. Sa'atun yuhasabu fiha nafsahu, ada waktu kita menghisab diri kita. Sa'atun yunaji fiha rabbahu, ini dalam hikmah Imam Abu Daud. Ada saat seseorang bermunajat kepada Allah, ya. Ada saat seseorang berkumpul bersama para sahabat-sahabatnya. Ada saat seseorang itu melakukan perkara-perkara yang mubah, ya. Ini 4 saat yang kemudian boleh, ya, berkumpul bersama sahabat-sahabat yang baik. Nah, ini seperti yang kita lakukan sekarang, ya. Jadi kalau sudah menemukan sahabat yang baik, pegang erat-erat, karena itu mahal harganya, ya. Sahabat yang kemudian menunjukkan kepada kita di mana letak kesalahan kita. Kata Umar, kalau ketemu dengan sahabat seperti itu maka pegang erat-erat, ya, karena biasanya sahabat itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Yang dia ucapkan, antum kok nggak pernah lagi hadir sholat subuh di masjid. Antum kok udah jarang ngaji. Antum ana lihat nih akhir-akhir ini agak kurang. Yang dia ucapkan adalah perkara-perkara yang kemudian, walaupun perkara yang mungkin tidak menyenangkan didengar, ya. Nah, itu sahabat yang baik. Jangan sampai kita dapat sahabat-sahabat yang disebut apa? Bitanah. Tahu bitanah? Nah, ini biasanya ada di sekitar penguasa. Seseorang yang hanya mau mengucapkan sesuatu yang menyenangkan untuk menyenangkan seseorang, ya. Nah, maka dalam hidup boleh kita bekerja, tapi batasi pencarian itu, ya, agar kemudian kita tidak kena fitnah yang kemudian Nabi ucapkan ribuan tahun yang lalu. Ya, karena memang kalau sudah terjebak di dalamnya, manisnya itu luar biasa. Manisnya itu luar biasa. Ya. Ada pertanyaan yang kemudian diajukan, Ustaz, kalau misalnya saya mencoba untuk melihat atau mengukur, kok orang yang bermaksiat justru kemudian dalam bab harta ini justru banyak, katanya. Saya ini semua sudah saya lakukan. Saya ibadah, saya doa. Tapi ya kok saya lihat dia lebih banyak, Ustaz. Padahal dia nggak pernah kemudian ke masjid. Ya, bahkan dia ini maksiatnya luar biasa dengan harta. Tapi kok ya lancar dia. Ya. Saya ingat kemudian Nabi SAW itu bersabda, ya. Nabi bilang, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi jana'a ba'udah." Ya. Masaka kafiran minha syurbatan ma'. Masya Allah. Seandainya dunia di sisi Allah nilainya itu kemudian senilai dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum satu teguk pun kepada orang yang kufur. Bayangkan Bapak Ibu, jika nilai dari harta dunia ini
Di sisi Allah itu kata Nabi, jika tidak ada nilainya. Jadi nilainya itu hanya sayap seekor nyamuk. Jadi kalau sayap seekor nyamuk ini ya apa? Remeh, murah harganya. Kalau segitu aja nilainya, maka Allah tidak akan kasih minum air walaupun seteguk kepada orang yang kufur. Bayangkan, jika nilainya seperti sayap seekor nyamuk yang nggak ada harganya, remeh, itu seteguk pun nggak dikasih kepada orang yang kufur. Seandainya harta ada nilainya, maka tentu yang Allah bagi itu hanya kepada orang yang ikut sholat subuh di masjid. Betul? Jika dia ada nilainya, maka seluruh nabi dijadikan sebagai orang yang berharta. Betul? Jika dia ada nilainya di sisi Allah, hanya Allah kasih kepada orang yang bangun sholat malam. Jika dia ada nilainya. Tapi karena tidak ada nilainya di sisi Allah, maka Allah bagi kepada sesiapapun. Karena memang nggak ada nilainya. Kepada yang kufur Allah bagi, nggak ada nilainya. Maka jangan sampai kemudian kita salah paham di sini. Ya, karena memang banyak yang kemudian salah paham dalam masalah ini. Ya, dia menyangka kemuliaan dan kehinaan itu berdasarkan harta. Ya, ini Allah tegur di dalam Al-Quran. Ya, nah, maka sudah berapa sikap tadi? 4. Yang kelima, ini kata Imam Syafi'i. Ya. Dan Imam Hasanul Basri dalam kitab Az-Zuhud, beliau mengatakan, Inna dunya daruz za'ni, wa laysa bidaril iqamah. Dunia ini tempat singgah, bukan tempat menetap. Tempat singgah, bukan tempat menetap. Maka kata Nabi, ma ana walid dunya istadalla tahta syajar thumma raha thumma tarakah. Dunia itu bagi Nabi hanyalah tempat singgah, istirahat di bawah pohon, ambil bekal secukupnya, kemudian meninggalkan dunia. Maka kemudian dikatakan bahwasanya dunia ini seperti jembatan. Jembatan itu seindah-indahnya jembatan hanya tempat lewat. Bapak Ibu pernah lewat jembatan? Pemandangannya gimana? Bagus? Indah? Apa jembatan yang paling indah di Indonesia? Ada satu jembatan tuh di Sukabumi, Pak, yang jembatan gantung itu kan. Ustaz, itu indahnya luar biasa. Ya. Itu butuh perjuangan untuk sampai ke sana. Sampai ke sana itu Masya Allah. Ana bilang, indah, indah. Antum mau semalam saja tidur di jembatan? Ya enggak lah Ustaz, itu kan cuman begitulah dunia. Seindah-indahnya dia hanya jembatan. Tempat lewat. Jadi ya apa? Banyak orang yang memilih tinggal di jembatan. Padahal dia cuma tempat lewat. Ya, ini bukan tinggal di jembatan dalam arti yang apa? Realit maksudnya dia bukan. Tapi maksudnya dia menjadikan dunia yang tempat lewat ini menjadi tempat udah gitu, yang dikumpulkan nggak bisa dibawa, Pak. Ini yang sedihnya. Sama misalnya Bapak Ibu pergi berwisata di tempat wisata, boleh beli oleh-oleh, tapi nggak boleh dibawa pulang. Kira-kira ada nggak? Misalnya Bapak Ibu haji dan umroh. Ini kita orang Indonesia, karakternya luar biasa. Itu saya ingat tuh kalau musim haji, ya biasanya saya bertugas 3 bulan di Arab Saudi. Jadi konsultan ibadah haji, ya, untuk mengawasi jamaah haji Indonesia. Ya, biasanya tuh di kota Makkah. Yang saya perhatikan,
nanti tuh kalau ada kehilangan, Ustaz, ini kami temukan di dalam bis solawat. Bis solawat ini bis shuttle busnya jamaah. Ya. Di dalamnya ada uang, 20 juta. Ih, ini jamaah haji Indonesia nih ke masjid bawa uang segini banyak, ngapain ini? Cari, dapat ID-nya, dapat Ustaz, cari sampai dapat. Ketemu hotelnya, panggil. Itu dari Jawa Barat. Bu, kok bawa uang banyak sekali ke masjid? Iya Ustaz, rencananya saya mau beli oleh-oleh. Masya Allah. Orang Indonesia ini memang orang yang sangat sosial. Ya. Nanti kalau mau pulang, ya, kopernya yang satu tuh beranak Bapak Ibu. Jadi 2 koper. Satu kopernya itu khusus oleh-oleh. Di dalamnya tuh macam-macam, subhanallah. Maka pedagang-pedagang di sekitar Makkah dan Madinah itu, saya tahu mereka ini pasti sebelum musim haji itu kursus bahasa Indonesia. Iya, kursus tentang masalah harga ini. Murah. Wow. Dan mereka hafal betul ini. Jamaah haji Indonesia kalau ibu-ibu, ya, itu mereka harus berani dan harus punya mental baja untuk kemudian ditawar serendah-rendahnya. Ya kan? Nanti biasanya ibu-ibu Indonesia itu, ya, kalau nggak dikasih, mereka ngambek dan pura-pura jalan. Ya, mereka jalan. Nanti pedagang-pedagang itu sudah tahu, kalau sampai 5 langkah dia nggak balik, sudah harus dipanggil. Kalau sampai 5 langkah dia balik, berarti dia kepikiran. Pertahankan harganya. Tapi kalau dia balik, dia nggak balik, itu sudah harus dipanggil. Mari ibu, mari. Mereka tuh sampai hafal. Kenapa? Memang kita orang Indonesia Bapak Ibu. Tahadu, tahabbu. Kata Nabi, kita ini suka saling memberikan hadiah, karena kita saling mencintai. Beda sama jamaah haji yang lain Bapak Ibu. Malaysia, Singapura, Brunei, beda Pak. Kita nih, Masya Allah. Urusan beliin oleh-oleh, wah, itu luar biasa. Selain memang punya jiwa sosial yang besar, yang nitip pun kadang nggak tanggung-tanggung. Jangan lupa ya oleh-olehnya, gitu kan. Yang luar biasa kan kita bayangin, sudah beli oleh-oleh segitu banyak satu koper, ya, nggak boleh dibawa pulang. Sedih nggak? Sedih. Itulah yang terjadi. Kalau kita sudah ngumpulin banyak-banyak, ternyata nggak boleh dibawa pulang. Itu pernah Pak. Jamaah haji, kopernya jadi 2. Jadi kan, kalau nggak salah tuh, kan nggak boleh bawa cairan di dalam koper. Maka tuh sering diperiksa. Jamaah haji diperiksa, ini oleh-olehnya nih melebihi kapasitas Pak. Termasuk diantaranya, di dalamnya ada air zam-zam. Bukan nggak boleh dibawa pulang, tapi nggak boleh dibawa ke pesawat, ke kabin tuh nggak boleh. Ya, maka kemudian ketika ditemukan satu kloter Bapak Ibu, bahwa air zam-zam di dalam koper, dibilang nggak boleh, maka komandannya, ketua kloternya bilang ke semuanya, buang katanya. Masya Allah, dibuang di bandara, banjir tuh bandara. Daripada diambil sampai, ya begitulah kan karakter kita nih kan beda. Ya. Komandannya bilang, maksudnya ketua kloternya, buang katanya. Kalau nggak bisa bawa pulang ke Indonesia, maksudnya kan sudah dijatah kan. Ya. Sedih nggak kira-kira kalau bawa oleh-oleh tapi nggak boleh dibawa pulang? Itulah dunia. Sudah dikumpulkan banyak-banyak, tapi kemudian tidak bisa dibawa pulang. Maka kemudian inilah yang kemudian harus kita pahami, bahwa dunia ini ya daruz za'ni walaisat darul iqam. Tempat singgah, bukan tempat menetap. Kenyataan yang terjadi, seseorang mengumpulkan harta, boleh.
Tapi jangan kemudian dia merasa seakan-akan dia hidup selama-lamanya. Kita nih ketika nanti kita meninggal, yang nganterin berapa? Yang nganterin banyak. Misalnya, orangnya terkenal, ya, punya jabatan yang tinggi, hartawan. Yang ngantar rame Pak. Pernah ada kemacetan. Macet apa ini? Si fulan meninggal. Yang ngantar luar biasa, iring-iringan mobil, nggak putus-putus. Tapi semuanya pulang. Anaknya pulang, istrinya pulang, hartanya semuanya pulang. Atau ada misalnya istrinya saking cintanya kepada suaminya, saya temenin dah semalam di sini. Nggak ada. Semua pulang Pak. Yang tinggal cuma apa? Amaluk. Amalmu saja. Ya, maka kemudian ini harus kita sikapi dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah lewat 5 menit. Ya, nanti selanjutnya kita bahas di 2 minggu depan. Saya kira habis sekarang, ternyata nggak habis. Nanti materi yang lalu juga belum saya bagi, nanti saya bagi. Baik, silahkan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan.